Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'an Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallah wa sadaqallahul azim alayah. Para pemirsa insan-insan Gerakan Pramuka di Warcap Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan sore hari ini hari yang ke-16 di bulan Ramadan, dan insya Allah besok hari Kamis kita akan memasuki hari yang ke-17, tepat dengan sesuai dengan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Pada tanggal 17 Ramadan itu insya Allah di bulan Ramadan dikatakan yaumul di kurikulum Ramadan. Ini perlu kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kita akan berbicara tentang istiqomah beribadah sekarang, besok, dan seterusnya. Di dalam mukadimah tadi, di awal kami sampaikan surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, dan endingnya adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Perlu kami sampaikan, ibadah Ramadan, dalam kurikulum Ramadan ini ada kata-kata sabar, ulet, dan tahan uji. Dan definisi dari takwa saya sampaikan adalah melaksanakan segala yang diperintah dan menjauhi segala yang dilarang. Ada yang pernah bertanya, Irfan, kenapa orang itu tidak berpuasa? Saya jawabnya enteng saja. Oh, mungkin ini di dalam surat Al-Baqarah tadi disampaikan, ya, yang dipanggil di sini adalah orang-orang yang beriman, ya, bukan ya ayyuhal insanu atau bukan ya ayyuhal islamu, bukan ya ayyuhan nas, tapi melainkan ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil di sini adalah orang-orang yang beriman. Makanya perlu disampaikan di dalam kurikulum Ramadan ini ada kata-kata sabar, ya. Sabar di sini kami definisikan harus menahan, ya, yang membatalkan puasa. Satu, yaitu makan, minum, dan nun sewu kalau seperti saya pribadi yang sudah beristri, melaksanakan atau melakukan hubungan suami istri dengan sengaja. Di sini di dalam kurikulum Ramadan itu harus sabar, ya, sabar menahan dahaga, menahan lapar, dan satunya lagi menahan hawa nafsu, ya. Dari
terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Ini yang dimaksud dengan sabar. Yang kedua yaitu ada kata-kata tahan uji. Ya, bangsa Indonesia ini sudah teruji ya di dalam mukadimah, di dalam eh, Undang-Undang Dasar ya, bahwasanya negara Indonesia ini merdeka ini bukan hadiah dari bangsa Jepang, bukan hadiah dari bangsa Belanda, tapi melainkan perjuangan. Saya yakin tidak ada jenderal manapun yang akan berani taruhan manakala bambu runcing melawan Meriam, bambu runcing melawan tentara-tentara yang sudah luar biasa canggihnya, tentara Belanda, tentara Inggris, tentara Sekutu dan sebagainya. Tapi ini atas anugerah, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini apa artinya? Bangsa Indonesia ini sudah diuji, sudah tahan terhadap ujian, ya. 350 tahun bangsa Indonesia dijajah oleh penjajah, baik dari Sekutu, Belanda, Jepang dan sebagainya. Dan di dalamnya perlu diketahui bahwasannya pejuang-pejuang yang merebut kemerdekaan, yang mempertahankan kemerdekaan, ya kalau kita mau sensus ya, di sensus kuburan ya, paling banyak saya yakin dan hakul yakin mungkin 99% itu adalah orang-orang yang beragama Islam. Ya. Dan di sini saya akan menyampaikan kiat sukses supaya kita beribadah istiqomah. Yang pertama kita pahamkan bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Ya, coba kita sering-sering lihat orang yang sedang sakit. Ya, ini kiat yang pertama supaya kita beribadah istiqomah. Ya, baik besok, sekarang maupun yang akan datang. Karena pada dasarnya di bulan Ramadan ini pernah sahabat itu menyampaikan ada dua sahabat ini Pak, saya cerita ya. Ada dua sahabat Rasulullah yang satu luar biasa. Dia setiap peperangan baik perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq ya, itu selalu di garda terdepan. Musuh manapun dia tetap lalui, dia tiap peperangan mesti di garda terdepan. Dan satu sahabat lagi dia tidak mengikuti perang ya. Dan singkat cerita, yang sahabat yang tadi ikut perang ya, ini mati duluan, mati dalam keadaan syahid, mati dalam keadaan husnul khatimah ya. Dan sahabat yang kedua, dia tidak mengikuti peperangan dan meninggalnya 1 tahun setelahnya. Nah, ini ada pertanyaan yang bertanya, ada sahabat yang bertanya, ya Allah, ya Rasulullah, ini nanti yang akan masuk surga itu siapa yang duluan ya Rasulullah? Akhirnya ada sahabat yang menjawab, yang akan mati, yang akan masuk surga pertama adalah orang yang mati syahid, orang yang ikut berperang, ya, karena dia melawan orang kafir dan sebagainya. Tapi jawaban Rasulullah bukan. Yang masuk surga pertama adalah orang yang yang tidak ikut peperangan dan tidak mati dalam keadaan syahid. Tapi dia hidupnya itu 1 tahun setelah itu dia mendapatkan yaitu bulan yang suci yaitu bulan Ramadan. Di situ ada namanya bulan 1000 bulan ya. Dikatakan ada malam Lailatul Qadar yang beribadahnya pada satu malam itu ya, itu dinilai seperti 1000 bulan atau 83 tahun ya. Dan pertanyaan kita bersama, apakah kita di malam Lailatul Qadar, semua pada prinsipnya kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Tapi mohon maaf ya, apakah di malam Lailatul Qadar itu kita sedang beribadah atau tidak? Ini pertanyaan kita. Semoga kita di dalam malam Lailatul Qadar itu ya, kita dalam keadaan melaksanakan qiyamul lail,
tahajud, bahkan kita mungkin melaksanakan yaitu berkaitan dengan taubatan nasuha. Kita sambil menangis dan sebagainya, melihat mengintrospeksi kesalahan-kesalahan kita dan sebagainya. Yang kedua yaitu kita trik supaya kita bisa istiqomah beribadah sekarang, besok dan seterusnya adalah kita sering-sering lihat orang yang di makam, ya, orang-orang yang dimasukkan dalam liang lahat, ya. Jadi selain kita nanti akan mendapatkan pahala, ya, kalau kita mau, kewajiban kita lah seorang muslim dengan muslim yang lainnya, salah satunya adalah ketika ada orang meninggal, yaitu kita adalah mensolatkan dan menguburkan. Ini insya Allah kiat-kiat supaya kita beribadah secara istiqomah, baik sekarang, besok, dan seterusnya. Yang berikutnya, sering-sering ikut tausiah, ikut kajian, ikut pengajian. Di situ insya Allah banyak sekali namanya masukan-masukan dari namanya ustadz atau tokoh-tokoh agama yang memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk bagi kita. Yang terakhir, ingat bahwa kita tidak akan sehat terus. Kita mesti akan mengalami ada rasa sakit, ya, rasa, dan pada akhirnya, ya, seperti tadi yang saya sampaikan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Ya, itu mungkin kiat-kiat yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini supaya kita beribadah istiqomah, beribadah baik sekarang, besok, dan seterusnya. Demikian, terus yang saya harapkan pada kesempatan hari ini, semoga Ramadan tahun 1445 Hijriah ini kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah dan yang wajib, dan nanti kita kembali dalam keadaan fitri. Amin, amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya saya cukupkan sekian. Akhir kalam, billahi bisabilil haq, fastabiqul khairat, nun wal qalam yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.